البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsus sabi'a asyar ba'da sab'i mi'ah, 717 untuk tahqiq Syekhuna Abi Amr. Wa anhu radhiyallahu an, jadi Abi Dzar radhiyallahu an, qultu ya Rasulullah ala tastamiluni. Saya bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak mempekerjakan saya, tastamiluni, menjadikan saya sebagai amil, pekerja. Fadaraba biyadihi ala mankibi. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memukulkan tangan beliau ke pundak saya. Summa qala, kemudian beliau bersabda, ya Abu Dzar innaka dhaif. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau itu lemah. Wa innaha amanah, dan sesungguhnya dia ini adalah amanah, kepercayaan, yaitu apa? Beban kepercayaan. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, dan sesungguhnya pemerintahan itu, kekuasaan itu pada hari kiamat adalah kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya, dengan hak kekuasaan tadi. Wa adalladzi alaihi fiha, dan menunaikan kewajiban yang dibebankan pada dirinya di dalam kekuasaan tadi. Rawahu Muslim. Hadis ini intinya sama dengan hadis Abi Dzar yang sebelumnya itu. Tayyib. Di sini Abu Dzar bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jadi tidak langsung mencela ini dan itu, membicarakan di belakang, tetapi bertanya kepada beliau, kenapa Anda tidak menjadikan saya sebagai amil? Sementara Abu Dzar tahu Rasulullah SAW sangat memuliakan muhajirin dibandingkan dengan ansar, dibandingkan dengan a'rab. Dan Abu Dzar tahu Rasulullah mendahulukan para sabiqunal awwalun dibandingkan dengan yang mengikuti mereka setelah Fathu Hudaybiyah itu. Tapi kenapa sekarang di dalam pembagian kekuasaan, pemerintahan dan semacam itu, Nabi tidak mempekerjakan Abu Dzar? Nah, beliau bertanya. Ini menunjukkan apa? Yaitu masyru'iyatu al-istifsar indal iskal, disyariatkan untuk meminta penjelasan ketika ada kerumitan. Tidak langsung menghukumi, oh Nabi begini-begini. Nah, bertanya dulu. Tayyib. Fadaraba biyadihi ala mankibi. Tentunya ini dilihat dari apa? Ada tanda tanya di situ, harful apa ini, alamatul istifham. Maka ala di sini memang hamzah dengan la nafiyah. Adapun kalau tidak ada hamzah istifham, maka boleh jadi ala di sini adalah harfut tanbih wa ta'rid, yaitu penyadaran, wahai Rasulullah, sebaiknya Anda mempekerjakan saya dengan sopan. Tapi tatkala ada apa ini hamzah istifham, ada apa alamatul istifham, berarti ini ala memang hamzah istifhamiyah ditambah dengan la nafiyah. Tayyib. Fadaraba biyadihi ala mankibi. Kemudian Rasulullah memukulkan tangan beliau ke pundak saya. Disebutkan oleh Al-Allamah Ali Al-Qari rahimahullah di dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, ini adalah ra'fatan wa syafaqah. Memukul bukan untuk menyakiti, tetapi bukan untuk menghukum pula, tetapi ini adalah sebagai bentuk belas kasihan, sebagai kasih sayang. Istilahnya apa? Teman dekat, dipukul biasa saja, tak sampai lebam-lebam, sekedar apa? Sekitar bentuk kasih sayang saja. Entah, mungkin tak tahu. Cuma masalahnya ini dia harokatnya adalah apa? Yaitu setelah tak ada ya, jadi satu tangan. Kemudian mankibi, harokatnya pakai kasroh, bukan mankibai. Berarti dohirnya memang apa? Memang satu tangan. Mungkin ya apa yang kita pahami biasa istilahnya. Ini adalah bentuk kasih sayang, bukan sebagai uqubah. Syafaqah, bukan uqubah. Summa qala, lalu beliau bersabda, ya Abu Dzar innaka dhaif. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau itu lemah. Ini menunjukkan bahwasanya al-ahkamu syar'iyyah mu'allalah, sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan semua fi'il dan ucapan Nabi itu adalah hukum.
Tetapi Nabi mengajari para sahabatnya untuk tahu alasannya, sehingga beliau menyebutkan alasan-alasan, menyebutkan sisi pendalilan. Nah, sekarang Nabi tidak kemudian mengatakan suka hati saya lah, tak mengatakan kalimat yang seperti itu. Tapi beliau menjelaskan, ya Abu Dzar. Nah, ini adalah kalimat kasih sayang. Nabi mampu mengatakan tanpa memanggil, innaka dhaif. Tapi apa? Tetap menyebutkan nama dulu, dipanggil dulu, wahai Abu Dzar, yaitu apa? Lisyaddil intibah, untuk menguatkan perhatian. Jadi Nabi akan mengatakan kata-kata yang agak engkau tahu, maka dipanggil dulu namanya. Innaka dhaif. Inna ma'ruf, ini adalah harfu taukid dan nasab. Tetapi di dalam masalah usul fikih dia adalah apa itu? Lit ta'lil, yaitu alasan. Apa alasan bahwasanya saya tidak dipekerjakan? Maka Nabi menjawab seperti ini. Sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Inilah alasannya. Di sini menunjukkan kata para pensyarah, yaitu boleh seseorang itu menyebutkan aib temannya di hadapan dia untuk mengingatkan dia, bukan untuk memburuk-burukkan. Dan temannya tahu bahwasanya yang mengucapkan ini orangnya jujur, tidak berniat buruk. Maka Abu Dzar tak marah pada Nabi, enak saja menjarah saya, tak. Ini Nabi menjelaskan alasannya demi kebaikan dia sendiri. Innaka dhaif, sesungguhnya engkau ini adalah orang yang lemah. Di sini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini mengisyaratkan bahwasanya yang namanya amanah tidak boleh dipikul kecuali oleh orang-orang yang kuat. Kenapa? Karena amanah ini adalah beban. Beban itu memerlukan kekuatan. Makanya kalau kita lihat dalam Quran, yang namanya syariat ini juga amanah. Makanya Allah Ta'ala sudah berfirman kepada Nabi Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, wahai Yahya, pegang kitab suci ini, laksanakan dengan kuat, bukan dengan lembek, bukan dengan lemah hati, tapi dengan kuat. Baik. Demikian pula wasiat Allah kepada Nabi Musa untuk memerintahkan kepada Bani Israel, yaitu apa? Mengambil Taurat dengan kuat, dengan penuh kekuatan. Maka dijelaskan juga oleh Ali Al-Qari di dalam Mirqatul Mafatih ketika mensyarah hadis ini, bahwasanya memang amanah itu adalah sesuatu yang sangat memerlukan kekuatan. Tidak semua makhluk itu mampu. Terutama adalah amanah-amanah yang terkait dengan kekuasaan, jelas itu bahaya sekali. Bahkan asal syariat saja makhluk yang paham hakikat ini semua mereka tidak berani. Kata beliau, ini kembalinya kepada firman Allah Ta'ala, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun mereka enggan memikulnya dan mereka merasa takut kepada amanah tadi. Tayyib. Kemudian wa innaha amanah. Tayyib. Ha ini kembali kemana? Biasanya dhamir itu kembali kepada isim dhohir menurut kaidah yang umum. Tapi sekarang isim dhohirnya yang mana yang menunjukkan dia itu adalah mu'annas, tak muncul sama sekali sebelumnya isim dhohirnya. Berarti ini kembalinya kepada isyarat. Dijelaskan oleh At-Tibi di dalam kitab beliau Kasyif Haqaiqis Sunan ketika mensyarah hadis ini diambil dari ala tastakmiluni, yaitu kenapa engkau, wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak menjadikan saya sebagai amil? Amil ini adalah pemegang imarah, kekuasaan di zaman Nabi. Berarti ha di sini kembali ke imarah, yaitu innal imarah amanah. Sesungguhnya kekuasaan itu adalah amanah. Berarti apa? Ada beban yang sangat besar. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Dan sesungguhnya amanah itu di hari kiamat adalah kehinaan dan penyesalan. Ini min babil mubalaghah. Kenapa? Khobarnya didatangkan dengan pola masdar, tidak dijadikan mukhziyah, yaitu akan menghinakan pelakunya, dan yaitu mundimah, menyebabkan penyesalan pelakunya. Tapi didatangkan dengan pola masdar, yaitu mubalaghah, akan sangat menjadi sebab kehinaan dan akan sangat menjadi sebab penyesalan, menyebabkan pelakunya akan sangat menyesal. Nah, yang lain menafsirkan yaitu innaha yaumal qiyamah dzatu khizyin wa dzatu nadamah. Ada zat. Sesungguhnya amanah atau kekuasaan di hari kiamat akan memiliki kehinaan dan memiliki penyesalan. Adapun tafsir yang pertama itu lebih kuat sesuai dengan
ruh tanfir dari Nabi SAW. Nabi ingin melarikan orang-orang yang tidak kuat dari pemerintahan. Maka beliau menjadikan dengan pola masdar. Ini lebih sesuai, bukan dzatu khizyun, tetapi betul-betul khizyun, yaitu sangat menghinakan nanti di hari kiamat. Naudzubillah. Di dunia saja banyak yang mencaci maki, banyak yang membenci, bahkan memusuhi, apalagi kalau nanti di hari kiamat. Naudzubillah. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil amanah tadi dengan haknya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjadikan hadis ini, walaupun jelas ini tak ada dalam Sahih Bukhari, tapi di dalam Fathul Bari beliau menyebutkan bahwasanya hadis-hadis yang umum yang menunjukkan penyesalan dan kehinaan di hari kiamat itu, yaitu kekuasaan, ini dibatasi dengan hadis Abi Dzar ini, illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambilnya sesuai dengan haknya. Baik. Berarti ilah di sini istisna munqati atau muttasil? Muttasil. Kecuali orang yang mengambil dengan haknya. Tetapi kesimpulannya, orang yang mengambil dengan haknya, dia akan mendapatkan apa? Maka yang dirojihkan oleh Al-Qari, ilah di sini adalah istisna munqati. Artinya apa? Berkalimatnya berhenti sampai di situ. Bahwasanya kepemimpinan akan menjadi kehinaan dan penyesalan di hari kiamat. Selesai. Kemudian akan tetapi. Jadi ilah bukan kecuali kalau menurut tafsir kedua, tapi akan tetapi orang yang mengambil dengan haknya, dia tidak akan menyesal dan dia tidak akan terhinakan. Baik. Ini tafsirnya lebih kuat karena ada lafaz tersembunyi setelah itu, yaitu jawabannya apa? Yaitu dia tidak akan mengalami penyesalan dan kehinaan. Tapi ini jarang kan? Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain, imam yang adil saja, dia pemimpin yang adil dan hakim yang adil, dia di hari kiamat akan menyesal. Kenapa? Dia pernah menghakimi di antara dua orang. Hadisnya sahih. Tapi boleh jadi itu ketika melihat betapa ngerinya di hari kiamat, walaupun dia ini adil dan benar. Baik. Wa adalladzi alaihi fiha, dan menunaikan kewajiban dia yang ada di dalam kekuasaan tadi. Kata Ali Al-Qari rahimahullahu taala, tujuan dari hadis ini adalah untuk melarikan dan memperingatkan orang-orang dari mengambil kekuasaan sementara dia masih mungkin untuk menghindar, kecuali yang memang keadaan sangat memaksa dan sebagainya. Itu situasi boleh jadi lain untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Kata beliau, makanya kebanyakan para ulama mereka lari dari itu dan mereka memilih bersabar walaupun diganggu oleh penguasa. Karena penguasa di masa lampau mereka baik, yaitu menjadikan pemimpin, menjadikan kekuasaan justru kepada para ulama. Niat mereka baik, daripada diambil oleh politikus yang sengaja mencari kekuasaan. Lebih baik kita cari para ulama yang memang orang-orang kuat. Sementara ulama sudut pandangnya lain, beban kami lain, kami wajib menghafalkan sanad dan sebagainya. Kalau kami sibuk dengan itu, mungkin hafalan kacau, malah amanah yang lebih penting tidak terlaksana dan seterusnya. Sehingga para ulama banyak yang memilih untuk bersabar, disiksa, seperti siapa? Abu Hanifah disiksa karena dia dijadikan sebagai hakim, dia tak mau. Demikian pula seperti Hamad bin Zaid, beliau sampai rela meninggalkan rumahnya dihancurkan oleh penguasa. Penguasanya kecewa, kenapa Hamad bin Zaid tak mau jadi penguasa. Seperti juga Sufyan As-Tsauri, bahkan diumumkan, yaitu dia hendak dibunuh oleh Abu Ja'far Al-Mansur karena tak mau menjadi penguasa dan seterusnya. Niat penguasa baik, tapi ulama sudut pandangnya lain. Kenapa? Ma'ruf bahwasanya Allah akan menciptakan para makhluk yang lebih sesuai untuk mengurusi kekuasaan. Kami para ulama biar mengurusi beban yang lain, yang lebih penting. Para penguasa kalau ada masalah sila bertanya kepada kami, daripada kami yang langsung jadi penguasa. Lebih baik kami sebagai penasehat saja. Seperti Lais bin Sa'ad, yang beliau dipilih sebagai penguasa oleh Amir Mesir, tapi beliau tak mau. Tapi kemudian Amir Mesir paham situasi Lais bin Sa'ad, maka setiap kali hendak memilih penguasa dan kaki tangannya, mereka akan tanya pada Lais bin Sa'ad. Ya, itu lebih sesuai daripada berkuasa langsung. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.